Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Gladys Kusuma Andini, NPM 22201031008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas individu psikologi industri dan organisasi. Nah, saya akan membahas fenomena mengenai pemutusan hubungan tenaga kerja yang terjadi di perusahaan-perusahaan teknologi dunia. Langsung saja. Pertama ada pendahuluan. Jadi terdapat 7 perusahaan yang melakukan PHK. Yang pertama ini ada Google. Nah, Google ini melakukan pemutusan hubungan kerja dengan memangkas 200 karyawan pada Mei 2025 di bidang divisi penjualan dan juga kemitraan. Google ini tuh melakukan PHK untuk penyesuaian internal dengan mendorong kolaborasi yang lebih besar dan juga ingin mencoba strategi baru dengan mengalihkan ke pengembangan AI. Yang kedua ada Microsoft. Microsoft ini memangkas sebesar 6.000 karyawan atau sekitar 3% dari jumlah tenaga karyawan secara global. PHK ini tuh mencangkup di seluruh lini perusahaan. Akan tetapi, Microsoft ini berfokus pada pengurangan di lapisan manajemennya. Jadi Microsoft ini tuh ingin membangun tim dengan kinerja yang lebih tinggi untuk meningkatkan kelincahan perusahaannya. Selain itu, untuk restrukturisasi. Yang ketiga ada perusahaan Meta. Jadi Meta ini memangkas sebanyak 3.600 karyawan yang berkinerja rendah. Jadi Meta ini tuh melakukan evaluasi. Nah, saat evaluasi itu kan pasti ketahuan siapa karyawan yang memiliki kinerja yang rendah. Nah, karyawan yang memiliki kinerja yang rendah itu akan di PHK. Untuk efisiensi yang pertama, yang kedua untuk mengembangkan standar kerja. Jadi kalau kinerja yang rendah hilang kan pastinya standar kerjanya akan lebih meningkat. Nah, walaupun Meta ini melakukan PHK secara massal, tetapi Meta ini tuh juga membuka perekrutan di bidang insinyur machine learning dan juga peran teknologi strategis. Yang keempat ada perusahaan Dell. Jadi perusahaan Dell ini memangkas sebesar 12.000 karyawan atau sekitar 10% dari jumlah karyawan total itu dalam divisi penjualan. Jadi langkah ini tuh diambil untuk pengelolaan biaya atau pengendalian biaya agar lebih rendah dan juga ingin menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang semakin berubah. Yang keempat ada IBM, ini memangkas sebesar 1.000 karyawan. Ini tuh menghilangkan satu kantor di Cina. Jadi PHK ini tuh dengan alasan penutupan satu kantor di Cina di negeri Tiongkok dan juga ingin melakukan strategi baru yaitu dengan menggunakan AI. Yang keenam ada perusahaan Duolingo. Jadi Duolingo ini tuh memangkas sekitar 10% karyawan yang bersifat kontrak. Jadi Duolingo ini tuh tidak ada PHK bagi karyawan yang tetap, hanya dilakukan untuk karyawan yang bersifat kontrak. Ini dalam divisi penerjemah dan juga konten kreator. Jadi alasannya tuh Duolingo ingin beralih kepada AI dan juga ingin efisiensi biaya. Yang terakhir ada perusahaan Pos Indonesia. Ini memangkas 1.000 karyawan. Jadi ini tuh ceritanya menggantikan 1.000 karyawan yang telah pensiun dengan AI. Itu untuk mengurangi beban pengeluaran tetap
khususnya gaji karyawan. Akan tetapi PHK ini tuh hanya untuk karyawan yang sudah pensiun. Kalau karyawan yang belum pensiun tidak akan di PHK. Oke, yang selanjutnya ini ada analisis benang merah. Jadi analisis benang merah tuh dari seluruh peristiwa PHK di semua perusahaan ini secara massal itu dengan alasan efisiensi dan juga strategi baru dengan AI. Jadi itu karena adanya perkembangan teknologi yang semakin berkembang, itu kan akan sangat mempengaruhi perusahaan. Nah, alasannya yaitu untuk efisiensi dan juga strategi baru. Terus kemudian saya menemukan informasi mengenai peningkatan laba di perusahaan. Itu yang pertama ada Alphabet. Alphabet itu merupakan induk Google. Jadi Alphabet itu mengalami pertumbuhan pendapatan yang sangat kuat pada tahun 2024. Itu pertumbuhannya naik sebesar 14%. Nah, laba yang didapatkan, laba bersihnya itu naik sebesar 46%. Itu dari 23,66 miliar menjadi 34,54 miliar dolar. Yang kedua ada Microsoft. Jadi Microsoft ini tuh naik 13% menjadi 261,8 miliar dolar, dan laba bersih yang didapatkan Microsoft ini tuh naik sebesar 14,5% menjadi 92,8 miliar dolar. Nah, margin keuntungan Microsoft ini tuh sekitar 35% dari pendapatan. Oke, next. Jadi setelah diketahui kalau perusahaan tadi mengalami pertumbuhan, kan seharusnya perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak, tapi kenapa malah di PHK? Nah, secara logika itu emang pertumbuhan bisnis itu seharusnya membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Namun pada realitanya investasi besar-besaran itu dialihkan kepada pengembangan teknologi, data center, serta sistem AI yang mampu menggantikan sebagian besar pekerjaan dari manusia. Nah, apa penyebab PHK ini? Jadi, PHK ini tuh dilakukan bukan karena perusahaan itu merasa bangkrut, akan tetapi itu sebagai langkah strategis agar perusahaan tuh bisa tetap berkompetitif dan juga relevan di tengah perubahan pengembangan pasar yang sangat pesat ini. Terus bagaimana perusahaan ramping ini bisa bertumbuh dan juga berekspansi? Yang pertama ini ada restrukturisasi. Jadi dengan merampingkan organisasi, maka perusahaan itu dapat menyederhanakan sistem manajerialnya secara kompleks sehingga akan mengurangi biaya operasional. Yang kedua ada otomatisasi dengan AI. Jadi AI ini akan menggantikan pekerjaan rutin. Dan yang ketiga ada optimalisasi biaya. Dengan mengurangi jumlah karyawan, perusahaan ini dapat menekan beban biaya tetap, sehingga alokasi dananya itu banyak yang masuk kepada pengembangan produk, tidak kepada gaji karyawan. Oke, next. Nah, jadi teknologi AI ini memang mampu menggantikan peran. Itu ada 5 contoh. Yang pertama, ini ada AI chatbot dan virtual assistant. Jadi chatbot dan virtual assistant ini menggantikan customer service, helpdesk, dan call center. Dengan prosesnya seperti perusahaan seperti Google, Microsoft, dan Meta itu meningkatkan chatbot berbasis AI yang mampu menjawab pertanyaan pelanggan, mengenai keluhan, hingga memproses permintaan secara otomatis 24 jam secara non-stop. Nah, teknologi ini tuh belajar dari interaksi sebelumnya. Jadi, semakin lama teknologi ini akan semakin pintar. Sehingga pekerjaan layanan pelanggan yang dulunya dilakukan oleh manusia itu dapat digantikan oleh ini. Yang kedua ada AI coding assistant. Ini pekerjaan yang digantikan ada programmer, software
developer, dan juga tingkat dasar. Nah, perusahaan Microsoft ini menggunakan AI itu seperti GitHub dan Copilot untuk menulis kode program secara otomatis berdasarkan instruksi singkat dari manusia. Yang kedua, Google juga menggunakan alat serupa untuk mempercepat pembuatan aplikasi. Nah, AI coding ini tuh dapat melakukan pekerjaan menulis kode secara sederhana dan repetitif. Yang ketiga ada roboting process, itu menggantikan pekerjaan staf administrasi, data entry, dan operasional back office. Nah, prosesnya itu seperti IBM dan Dell memanfaatkan RPA ini untuk proses bisnisnya yang bersifat berulang seperti pengisian formulir, pengolahan data, dan manajemen dokumen. Jadi, RPA ini tuh bekerja mengikuti langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh manusia di komputer dengan kecepatan yang lebih tinggi. Yang keempat ada generative AI content. Ini pekerjaan digantikan ada penerjemah dan content creator. Prosesnya yaitu Duolingo menggunakan generative AI content untuk membuat soal latihan dan materi pembelajaran bahasa secara otomatis. Perusahaan Meta itu membuat konten sosial media. Jadi AI ini kan sekarang bisa mengubah teks menjadi gambar atau bisa mengubah teks menjadi video seperti yang kita ketahui sekarang yang sedang viral di TikTok maupun di media sosial lainnya. Kalau kita menggunakan teks, misal menyuruh untuk bikinlah gambar ini menjadi video, maka bisa. Nah, seperti itu contohnya. Dan terakhir ada warehouse robot dan delivery automation. Ini pekerjaan yang digantikan itu ada pekerja gudang, sortir paket, dan kurir pengantar barang. Pos Indonesia menerapkan ini untuk mengelola sortir dan distribusi paket di gudang. Dan perusahaan Dell ini menerapkan robot dalam logistik dan distribusi. Oke, yang terakhir ada penutup. Jadi, apakah tenaga kerja manusia ini akan tergantikan sepenuhnya oleh teknologi, robot, atau AI? Jawabannya menurut saya tidak. Karena menurut saya yang bisa digantikan oleh AI itu seperti pekerjaan rutin, yang sifatnya rutin berbasis data, seperti kasir, operator call center gitu. Kalau pekerjaan yang butuh kreativitas, empati, dan interaksi dengan manusia itu tidak akan pernah bisa tergantikan oleh AI. Nah, tantangan utama bagi manajer sumber daya manusia dalam menerapkan kebijakan penggunaan teknologi secara masif itu yang pertama, dengan melakukan pengelolaan perubahan budaya organisasi agar tidak terjadi resistensi dari karyawan. Dan kedua, menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologi dan kebutuhan akan sentuhan manusia dalam layanan pelanggan. Ketiga, ada menyusun strategi komunikasi yang efektif agar transisi berjalan mulus dan juga minim konflik. Dan yang keempat, memastikan kebijakan PHK ini tuh dilakukan secara adil dan transparan agar tidak terjadi miskomunikasi dan tidak menyebabkan konflik. Oke, baik. Selesai sudah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.